Assalamualaikum. Bu Suminarsi, terima kasih sudah hadir. Kita akan mulai 2.30 ya Bapak. 3 menit lagi kita akan mulai. Maaf terlambat dari jadwal semula. Baik, Bapak Ibu, kegiatan kita pada sore hari ini akan segera kita mulai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Hari Indrakyuto selaku pengawas SMA di wilayah Sidoarjo. Yang terhormat Ibu Tia dan Lin Cynthia Aska selaku Country Manager Classpoint Indonesia.
ada Bapak Muhammad Taufik MPD, Certified Plus Point Trainer, dan pemateri kita pada hari ini Bapak Rudolf Lukwai, Sarjana Teknik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa belajar bersama, bersilaturahmi, bersimuka secara online pada kegiatan belajar bahasa Perancis dengan PlusPoint. Berikutnya, sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, ya, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, melanjutkan acara berikutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin, para peserta webinar dimohon untuk duduk siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih kami sampaikan. Baik, Bapak Ibu, melanjutkan kegiatan pada sore hari ini, marilah kita dengarkan bersama-sama arahan dari Bapak Pengawas SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Hari Indaryoko MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, serta webinar kali ini, yang terhormat Ibu Rien Cynthia Aska sebagai Country Manager PlusPoint Indonesia. Selamat juga Ibu. Kemudian Bapak Muhammad Taufik MPD selaku narasumber, termasuk juga Bapak Rudolf sebagai narasumber kali ini. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, saat ini memang dibutuhkan banyak media-media pembelajaran yang sekiranya perlu digunakan, apalagi saat kemarin kita di saat pandemi, tentunya saat itu kita perlu sekali yang namanya aplikasi-aplikasi yang adaptif, artinya
saat pandemi itu kita posisi online. Sekarang ini pun biarpun kondisi sudah masuk seperti biasanya, tetapi tetap pembelajaran menggunakan IT ini sangat diperlukan. Apalagi Bapak Ibu semuanya, saat ini pemerintah dengan model pembelajaran yang menggunakan kurikulum Merdeka ini perlu sekali penggunaan media pembelajaran berbasis IT. Apalagi saat ini kita menuju poin zero dan nantinya akan juga menuju ke 5.0. Ini penting. Mengapa penting Bapak Ibu? Karena di kurikulum Merdeka ini, di sana kita pembelajaran ini seluruhnya berbasis data. Artinya data-data itu bisa digunakan, aplikasi-aplikasi sangat diperlukan. Dan lagi kali ini saya mendengar kalau acara hari ini adalah menggunakan bahasa Perancis. Ini luar biasa. Saya sendiri nggak paham bahasa Perancis bagaimana, tapi kalau ini pun saya ingin juga mengetahui mengapa. Karena sekarang ini bahasa Perancis bukan lagi sebagai bahasa kedua ketiga ya, tapi juga sudah mulai booming setelah bahasa Inggris. Makanya perlu ini juga kita dengarkan bagaimana sih untuk penggunaan kelas poin yang digabung dengan materinya bahasa Jerman ini, bagaimana cara penggunaannya. Saya juga ingin tahu, dan mudah-mudahan aplikasi-aplikasi ini apalagi secara online, karena kalau saya dengar di kelas poin ini saya baca-baca, maka di sana bisa interaktif dengan siswa, sehingga guru bisa memberikan pembelajaran sekaligus siswa bisa interaktif di sana. Ini sangat penting. Sekali lagi, mudah-mudahan acara ini banyak manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah join, karena bagaimanapun juga ini hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu itu acara keluarga Pak Rudolf, Bu Eka. Akhirnya teman-teman kelihatannya, wah ini kok hari Minggu. Kapan hari saya juga ada teman yang ngebel saya, Pak itu acaranya kok hari Minggu. Saya ketawa, saya katakan, ayolah sudah. Ini kan untuk pembelajaran, ini kan untuk ilmu-ilmu kita. Nah, sekarang ini ayo kita manfaatkan waktu yang ada yang luang ini. Di sela-sela kita beristirahat, semoga apa yang nantinya kita pelajari kali ini bermanfaat bagi diri kita, bagi lembaga kita, maupun bagi dunia pendidikan. Terima kasih dan selamat untuk webinar. Mudah-mudahan sekali lagi acara ini penuh manfaat. Semangat Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Terima kasih Bapak atas arahannya. Semoga kita semuanya sebagai pendidik yang mungkin saat ini sedang dikobarkan semangatnya untuk menjadi guru penggerak, bergerak dan berdampak. Dan semoga hal ini menjadi langkah kecil bagi kita semuanya sebagai pendidik untuk terus belajar sebagai bukti bahwa kita bisa meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pada diri kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, melanjutkan sambutan berikutnya, yakni dari Ibu Rin Sintiaska, selaku Country Manager Class Point Indonesia, atau yang biasa akrab disapa Mbak Tia. Mbak Tia, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Hari Indarjoko MPD selaku pengawas SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo. Yang saya hormati Ibu Eka Fadiawati SPD, Class Point School Coach, dan juga yang kami sayangi dan saya banggakan Class Point Certified Trainer Bapak Rudolf Aluhukai dan Pak Muhammad Taufik siang hari ini, dan juga Bapak dan Ibu CCT dan CSC lain, dan juga Bapak dan Ibu pengajar hebat yang saya muliakan se-Indonesia. Luar biasa sekali, betul kata Pak hari Minggu
tetap belajar, luar biasa, Masya Allah. Jadi semoga Bapak dan Ibu, apa yang hari ini Bapak dan Ibu dapatkan, ilmunya bisa bermanfaat, bisa terus bergulir manfaatnya. Dan luar biasa sekali hari ini judulnya adalah, wah saya sampai nggak bisa sebut nih, Pak Rudolf, jangan diketawain ya, presenter and fun mungkin seperti itu, dengan media pembelajaran Classpoint. Jadi ini betul-betul memberikan contoh kepada kita bahwa Classpoint selain menjadi satu media interaktif di kelas, bahkan bisa dikaitkan dengan bahasa manapun ya. Nah, dan juga Pak Rudolf ini menguasai beberapa jenis bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahkan hari ini kebagiannya bahasa Perancis, luar biasa sekali. Saya kalau ada 7 jempol saya angkat semua. Pak Rudolf, terima kasih sudah memberikan bahan ajar yang luar biasa untuk kami bisa pelajari hari ini. Dan Bapak dan Ibu, betul yang tadi disampaikan oleh Pak Hari bahwa kita sudah menyongsong untuk era industri 5.0 ya, sudah bukan 4.0. Semua berbasis data, semua berbasis teknologi. Jadi anak-anak kita sekarang tidak bisa lepas dari teknologi. Mudah-mudahan Classpoint ini bisa menjadi salah satu media pembelajaran interaktif pilihan Bapak dan Ibu untuk di kelas, karena penggunaannya sangat mudah sekali, karena kami terintegrasi di dalam PowerPoint. Betul, PowerPoint yang biasa dipakai sehari-hari bisa disulap menjadi pembelajaran 2 arah. Hemat kuota, kata guru-guru sih ya, bukan kata saya. Hemat kuota Mbak Tia, mudah digunakan, dan anak seru banget untuk belajar bareng. Nah, saya pribadi sangat penasaran sebetulnya bahwa ternyata memang Classpoint tidak hanya digunakan dari level PAUD hingga perguruan tinggi, dan juga mata pelajaran apapun yang Bapak dan Ibu ampu itu bisa menggunakan Classpoint. Contohnya adalah bahasa Perancis yang siang ini akan kita pelajari bersama. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih antusiasnya Bapak dan Ibu untuk bisa mencetak generasi bangsa masa depan yang kita mulai hari ini ya Bapak dan Ibu. Nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, siswa-siswa Bapak dan Ibu akan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang hari ini bersusah payah untuk bisa membangun fondasi untuk menuju generasi emas masa depan. Luar biasa sekali, terima kasih sekali. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sekali kesempatannya hari ini Classpoint boleh berbagi cerita di siang ini melalui orang-orang hebat yang hari ini menjadi pemateri, dan Bapak dan Ibu kami mudah sekali ditemui. Jika ada pertanyaan lebih lanjut boleh melalui Classpoint Certified Trainer kami atau bisa gabung di akun sosial media kami. Sekian dari saya, Ibu Eka, terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tia atas sambutannya, begitu menyemangati kami untuk terus memanfaatkan platform Classpoint, karena kita tahu bahwa Classpoint ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Tia sebagai solusi kelas digital yang didesain terhubung secara langsung di dalam PowerPoint. Classpoint juga bisa memungkinkan menambahkan anotasi pada slide PowerPoint sehingga mode slideshow pada PowerPoint, serta membuat pertanyaan interaktif untuk terhubung dan mengumpulkan jawaban secara digital dari para siswa. Semoga semakin banyak Bapak Ibu guru yang memanfaatkan Classpoint dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu peserta webinar kali ini, mari kita sambut pemateri pertama, yakni Bapak Muhammad Taufik, SPD MPD. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Gitu. Kalau peribahasa menyampaikan seperti itu, mari kita berkenalan dulu dengan Bapak Taufik. Nah, beliau adalah seorang Bapak guru, kalau katanya anak-anak, Bapak guru kekinian gitu ya, karena luar biasa. Beliau menempuh pendidikannya di S1-nya pada Pendidikan Kimia Universitas Mula Warman dan dilanjutkan S2-nya di Administrasi Pendidikan di universitas yang sama, di Universitas Mula Warman. Nah, di sini yang luar biasa Bapak Ibu, riwayat pencapaian pemateri kita pada hari ini, beliau telah mencapai
sebagai Microsoft Innovative Educator, Master Trainer pada tahun 2020 untuk periode 2020 hingga 2022. Kemudian Microsoft Innovative Educator Expert 2022. Dan berikutnya beliau juga sebagai Class Point Certified Trainer CCT pada tahun yang sama, dan ini yang mungkin belum dimiliki oleh Bapak Ibu guru lain. Beliau terpilih menjadi tim ahli instalasi Class Point Indonesia pada tahun yang sama. Mari kita dengarkan berbagai hal terutama tentang instalasi Class Point dan berbagai hal tentang Class Point. Mari kita sambut Bapak Muhammad Taufik. Kepadanya kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ini diundang lagi nih untuk jadi narasumber instalasi Class Point-nya. Jadi Bapak Ibu, saya dan rekan-rekan CCT, Mbak Tia, ya ini alhamdulillah Mbak Tia juga sudah mengizinkan saya untuk menjadi tim ahli instalasinya, karena sebenarnya mudah sih. Artinya saya berpikir seperti ini, ketika instalasi itu belum bisa, artinya Class Point itu belum bisa lengket dengan PowerPoint, maka Class Point ini tidak bisa digunakan, maka otomatis menjadi suatu hal yang kurang disenangi. Jadi dari situ pemikiran itulah saya ingin semua guru itu bisa semuanya tuh berinstalasi Class Point ya, jadi bisa menggunakan Class Point secara langsung ya, dan jadi lebih enak, lebih mudah seperti itu. Baik Bapak Ibu, di sini saya hanya kalau instalasi sebenarnya mudah Bapak Ibu, jadi cukup menginstal, mengunduh, dan banyak tutorial juga di versi YouTube-nya. Nah, saya ingin share screen saja Bapak Ibu. Di sini ada trik cepat. Saya matikan dulu kameranya Bapak Ibu untuk lebih mempermudah saat share screen. Nah, di sini akan terlihat bahwa pada hari ini ya, untuk nah di sini Bapak Ibu ya, terima kasih juga Bapak Pengawas SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Hari Indar Joko MPD. Wah, saking semangatnya saya kelupaan lagi ini. Sama-sama Pak. Mohon maaf Pak, saya dari SMA 2 Samboja Pak. Di luar biasa. Super Kaltim yang G Pak. Iya. Saya sudah keliling walaupun di dunia maya Pak. Untuk membantu teman-teman bisa instalasi Class Point gitu ya. Terima kasih juga pada moderator kali ini ya, Mbak Ibu Eka Padiawati sekaligus Class Point School Coach ya. Pelatih Class Point juga di tingkat sekolah, kemudian Bapak Rudolf juga selaku rekan CCT. Nah selalu saya tampilkan bahwa PowerPoint itu plus Class Point ya, jadi Bapak Ibu. Nah di sini menandakan bahwa Class Point itu terinstall pada PowerPoint. Jadi ketika kita install Class Point, maka PowerPoint kita tuh jadi ada Class Point-nya. Jadi saya sudah install, tapi kok nggak ada sih Class Point di luar. Jadi bukan berarti berada di luar ya Bapak Ibu, tetapi berada di dalam PowerPoint kita seperti ini ya. Nah, seperti ini ada include Class Point-nya di sini Bapak Ibu. Jadi buka PowerPoint tinggal cari di sini saja. Berarti sudah, kalau sudah berhasil, sudah ada include Class Point-nya, berarti sudah berhasil. Kemudian ada cara cepatnya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk join Bapak Ibu nanti bisa dilakukan oleh Pak Rudolf ya, selaku CCT juga, rekan CCT saya. Nah ini biasanya saya pakai polling juga untuk mengetahui Windows apa yang digunakan Bapak Ibu, tapi ini saya tidak praktekkan ya. Kemudian Office apa yang terinstall di laptop Bapak Ibu. Kenapa saya lakukan ini ya, bahasanya kalau di dalam
pembelajaran kita, asesmen awal Bapak Ibu ya, gitu ya. Nah, asesmen awal pengetahuan kita untuk mengetahui sampai mana sih kemampuan yang dimiliki peserta didik kita kalau kita dalam menjadi guru di kelas. Tapi karena ini kita dalam peserta selaku webinar ataupun pelatihan pada kali ini, saya menanyakan ini untuk mengetahui sampai mana nih spek laptopnya Bapak Ibu sudah memenuhi apa belum gitu ya. Nah, kemudian, nah di sini alhamdulillah dari tim Kelas Poin Indonesia kita diberikan cara cepat untuk mengetahui bahwa spek laptop yang akan digunakan untuk menunjang kelas poin. Jadi Bapak Ibu bukan berarti spek laptop yang core itu Bapak Ibu ya, tetapi adalah Windows-nya, kemudian Net Framework-nya, dan juga PowerPoint-nya atau Office-nya. Jadi Bapak Ibu di sini ada link-nya. Nanti saya berikan di kolom chat ataupun dalam grup WA-nya. Nah, ketika kita sudah unduh ini ya, tes download Ingun Kelas Poin, kemudian kita klik 2 kali, nanti akan muncul tampilan seperti di samping. Bagaimana cara mengetahuinya? Saya termasuk yang mana ya Pak? Sudah bisa semua kah seperti ini atau belum? Nah, itu pertama, untuk baris yang di atas, Net Version Information, ini adalah untuk Net Framework kita. Jadi Bapak Ibu punya basis Net Framework-nya 4.72 ke atas. Jadi kalau sudah 4.72 berarti sudah oke. Atau di atasnya 4.8 berarti lebih bagus lagi ya gitu. Kemudian operating system information, ini adalah informasi OS kita, sistem informasi kita Windows berapa, 10, 11 gitu ya. Nah, kalau 11 sih sudah oke Bapak Ibu ya. Kalau yang 10 tinggal diperhatikan OS build-nya atau basis pengembangannya. Nah, biasanya kalau kita update terus Windows 10 kita akan nyampe di posisi di atas 15063 gitu biasanya. Kalau yang terbaru sekarang biasanya 19044 Bapak Ibu ya. Nah, itu build-nya. Nah, ini karena ini udah 11, jadi basisnya adalah 22.000. Jadi setelah 10.0 titik, nah 22.000 inilah basis OS-nya atau pengembangannya. Kalau di sini sudah kelihatan, wah ini sudah oke ya, sudah bagus ini. Kalau Windows 11 belum usah ditanya lagi Bapak Ibu ya. Tapi kalau Windows 10 dicek dulu di posisi di sini. Kemudian Office 2013 ke atas version ya. Nah, di sini kita lihat kuncinya kalau tahu Office-nya 2013 itu versinya adalah 15. Jadi angka yang di sini Bapak Ibu ya. Misalkan angka di sini. Nah, ini angka yang di sini. Nah, ini adalah dulu sampai sini. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu, nah maka dia sudah termasuk di dalamnya gitu ya, sudah termasuk. Nah, kemudian bagaimana instalasi dan seterusnya nanti bisa dilihat tutorial YouTube-nya ya. Di sini kelihatan. Saya lanjutkan lagi. Jadi Bapak Ibu, oh saya Windows 7 gitu ya. Oh saya Windows 8 gitu ya. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, nanti bisa di upgrade ke Windows 10 ya secara mandiri Bapak Ibu ya. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu. Nah, ini adalah saya membantu dari rekan-rekan guru ya, dari ujung barat sampai ujung timur ya, dari Sabang sampai Merauke, bahasa Indonesianya gitu ya, dari wilayah ujung sampai timur sampai ke barat. Nah, kita bisa dilihat di sini Bapak Ibu adalah net versionnya dari 4.5, berarti sudah tidak memenuhi. Kemudian Windows-nya Windows 7 Bapak Ibu. Kemudian PowerPoint-nya adalah 14. Jadi ini saya hasil screenshot saya dari peserta Bapak Ibu ya. Kemudian langkah pertama adalah upgrade dulu dari Windows 7 ke Windows 10 ya. Nah, jadi Windows 7 ke Windows 10 di-upgrade. Nah, nanti menghasilkan Windows 10 dengan versi 19.044. Jadi versi terbaru Bapak Ibu dari Windows 10 adalah 19.044. Hanya yang 0 yang di belakang ini aja yang akan
bertambah terus Bapak Ibu ya, dengan updatean terbarunya. Nah, ketika ini sudah berhasil, biasanya akan mengikuti juga net versionnya Bapak Ibu ya. Jadi net versionnya akan mengikuti dengan 4.8. Jadi akan bisa. Kemudian tinggal PowerPoint-nya ya, kita upgrade juga terbaru, bisa dengan cara langsung upgrade atau uninstall dulu kemudian install Office yang terbaru. Nah, kalau masih 14 ini Bapak Ibu adalah Office 2010 ya. Nah, kalau angkanya di sini 12, maka itu adalah Office 2007 Bapak Ibu. Nah, jadi saya nih upgrade spek software dari belum sampai terpenuhi semua. Jadi ini softwarenya Bapak Ibu, bukan spek laptop yang hardware Bapak Ibu, yang Core i3 gitu ya, RAM berapa dan seterusnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilannya saya ambil sekilas Bapak Ibu ya, tampilan dari sekilas dari Windows 7 ini, tampilan upgrade Windows 7 Windows 10 ini. Nah, dari Windows 7 yang seperti ini dan Office 2007 dan Office 2010 seperti ini akan berubah menjadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi akan menjadi Windows 10-nya itu. Akan berhasil sampai berhasil install seperti ini Bapak Ibu, saya bantu kemarin melalui via WA. Nah, ada juga yang via Telegram, bahkan ada juga yang chatnya via inbox Facebook Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya cobakan Bapak Ibu. Nah, jadi pertama kita adalah di classpoint.io ya. .io di sini Classpoint Classroom Quiz in PowerPoint Bapak Ibu di sini. Nah, nanti ada free download sini Bapak Ibu, tinggal diisikan namanya ya. Kemudian emailnya Bapak Ibu. Kemudian organisasinya. Nah, nanti unduh ya. Nah, ketika unduh sudah selesai, maka akan muncul di unduhan ini sudah. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini ya, Classpoint 67803 atau Classpoint setup versi berapa. Nah, untuk yang Classpoint Reporter Utility, coba saya copy dulu ya dari PowerPoint saya. Jadi misalkan ini ya, saya copy dulu Bapak Ibu ya. Akan di grup WA seperti ini. Di sini aja langsung saya praktekkan Bapak Ibu. Ketika itu sudah masuk sini Bapak Ibu, nah akan test download include Classpoint, test download Classpoint Reporting. Ketika kita copy paste saja itu ya, maka akan kita pastekan. Nah, maka otomatis akan terdownload Bapak Ibu di sini. Nah, di sini Classpoint Reporter Utility. Nah, saya mau cek dulu misalkan di laptop saya ini, nah ini kan terbaru Bapak Ibu ya, ini yang lama. Nah, laptop saya ini sudah siap enggak dengan Classpoint gitu ya? Oh siap. Nah, bagaimana cara tahunya? Ya, sama seperti anak-anak. Bagaimana anak-anak sudah siap belajar? Siap Pak? Ya, cara tahunya gimana? Nah, ini sekarang laptop kita siap enggak untuk instalasi Classpoint? Kita klik di sini Bapak Ibu. Klik cukup habis setelah unduh tadi cukup klik 2 kali Bapak Ibu ya. Jadi sesuai perintah di sini tadi ya. Nah, di sini. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi setelah diunduh tadi maka akan diklik 2 kali dari hasil unduhannya, ya kan? Setelah unduh klik 2 kali, nanti akan tampilan di samping. Nah, ini kita klik saja Bapak Ibu. Nah, akan muncul sepertinya, saya kecilin aja ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi tampilannya Windows-nya sama gitu Bapak Ibu ya. Net versionnya dalam 4.8. Nah, PowerPoint versionnya 16. Nah, ini beda di PowerPoint. Nah, kalau yang ini laptop satunya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang saya cek Classpoint Reporter Utility-nya, sedangkan ini di laptop satunya. Nah, kalau di sini adalah
standar 2019. Jadi Office yang kita gunakan adalah 2019. Jadi ketika 2016 ke atas maka posisi angkanya ini adalah tetap di angka 16 Bapak Ibu ya. Hanya di belakangnya saja beda ya, beda. Di sini 4.266, di sini 10.827. Nah, itu. Jadi ini lebih tinggi. Kalau ini masih pakai Office 2016 Bapak Ibu ya, di angka 4266. Nah, kalau kita cek di sini, oh ternyata sudah fix, sudah oke nih, sudah siap nih, sudah ready untuk melakukan instalasi. Ya, kita cukup melakukan instalasi yang sudah kita unduh seperti ini. Misalkan kita klik 2 kali saja Bapak Ibu ya. Nah, kita centang, kemudian nanti kita install Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kalau sudah ada nanti akan tertulis apakah di uninstall gitu ya. Nah, kita install. Nah, ini ditutup dulu PowerPoint-nya Bapak Ibu, jangan lupa sebelum dimulai ditutup dulu PowerPoint-nya, baru bisa dilanjutkan. Nah, seperti itu. Mungkin itu dari saya ya. Saya stop share screen dulu. Ya, silakan Bapak Ibu. Ibu Eka Fadia. Ya, Bapak. Ya, sudah Bu. Baik, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke pemateri berikutnya, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemateri pertama selaku tim instalasi ClassPoint Indonesia, Bapak Muhammad Taufik. Berarti ketika spek dari Windows itu tidak sesuai dengan yang sudah disampaikan Bapak tadi, tidak bisa ya Pak? Di upgrade Bu, ada di terakhirannya ya, nanti bisa di upgrade secara mandiri. Yang menggunakan WiFi sih insya Allah aman, yang menggunakan paket data disiapkan dulu minimal paket data yang dia punya adalah 10 GB, dan yang nggak kalah pentingnya adalah penuh kesabaran. Iya, jadi karena tapi ini ya, tidak, ini Pak, nggak berpengaruh pada laptopnya. Mungkin misalnya laptopnya mungkin masih belum bisa di-upgrade, tapi kita tetap masih bisa meng-upgrade lewat yang tadi Bapak sampaikan. bisa Bu, ini saya sudah pernah coba untuk spek hardware-nya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Oleh tertinggi kan bisa ditanya ya. Yang terendah bahkan Celeron N847 ya, artinya yang sudah lama sekali itu ya. Saya kurang lebihnya itu tahun 2013-an ya. Nah itu, jadi itu N847 itu insya Allah support dengan ClassPoint. Jadi Windows 7-nya nanti di-upgrade menggunakan tutorial YouTube juga. Biasanya saya kasihkan, bukan tutorial saya juga, hanya tutorial dari yang membuat. Dan saya ambil yang paling simple. Dan ini sudah hampir kurang lebih ya saya katakan 95% lah berhasil ya, karena bisa ada yang faktor jaringan gitu ya, ada juga yang faktor laptopnya itu nggak bisanya tuh bukan di sisi itu ya, artinya ada model seperti terkunci gitu. Jadi apa ya, kalau hanya tim teknisi aja tuh yang lebih paham gitu ya. Jadi dia nggak bisa upgrade karena terkunci. Jadi semua program itu kalau mau masuk nggak bisa. Jadi harus dibuka secara khusus. Jadi kemarin saya sarankan sih untuk ke teknisi komputer yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah tapi untuk yang pada umumnya sih, ya alhamdulillah itu lancar ya, insya Allah lancar, dan kesabaran diperlukan. Jadi ketika upgrade ya jangan ditungguin gitu. Artinya kalau posisi upgrade-nya masih jalan aja ya dibawa santai, bawa minum kopi gitu, teh sama camilan gitu ya. Nah biasanya sih kurang lebih kalau kondisi lancar ya, kondisi lancar dan speknya kuat, maksudnya speknya agak lumayan tinggi itu ya sekitar 3 jam lah insya Allah sudah selesai ya. Sudah selesai Windows-nya, dan net promote-nya biasanya pasti mengikuti gitu ya. Nah, tinggal menginstal Office, ClassPoint ya selesai lah dalam waktu kurang lebih 4 jam kurang lebih.
Nah, bagi yang lama banget itu ada juga pernah kurang lebih 1 harian ya. 1 harian itu biasanya dari Windows 7 dan speknya Celeron. Nah, itu biasanya gitu. Biasanya untuk ya kan proses kecepatan datanya itu kan juga mempengaruhi dari prosesornya. Tapi insya Allah bisa berhasil ya. Cuma perlu kesabaran aja gitu. Baik, terima kasih Bapak. Intinya Bapak Ibu semuanya, ketika kita ingin melakukan hal yang baru, hanya ada 2 kata kuncinya, mau atau tidak mau. Kalau mau, pasti ada banyak 1000 jalan, tapi kalau tidak mau, pasti banyak 1000 alasan. Gitu ya. Iya, meskipun kita berharap apapun, pengen apapun, tapi ketika kita sudah tidak mau ya, karena kalau katanya orang Jawa itu Pak, saombo-ombone seombo alasan. Jadi banyak banget alasannya. Baik Bapak Ibu, materi berikutnya, mari kita sama-sama, mungkin kita semua memiliki background yang berbeda. Bapak Taufik di mapel kimia, saya di bahasa Inggris. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar materi baru, pelajaran baru. Jangan lihat siapa pematerinya, lihat apa yang disampaikan. Mari kita sambut Bapak Rudolf Luklaif selaku pemateri yang akan menyampaikan pembelajaran atau materi bahasa Perancis dengan memanfaatkan kelas poin. Kepada beliau kami. Ya, selamat siang Bapak Ibu CCCT Indonesia, selamat siang Ibu Tia selaku Country Manager dari Kelas Poin Indonesia, kemudian Bapak Hari dari Joko selaku pengawas. Salam Pak. Ya, pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berbagi pengetahuan. Sebenarnya saya belum ahli, masih sama-sama belajar saya Bu Tia. Jadi saya ingin membagikan apa yang saya ketahui. Apa yang saya bagikan ini mungkin tidak terlalu banyak, tapi bisa diterapkan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah nampak Bapak Ibu sekalian? Ya, sudah Pak. Baik. Nah, di sini saya arahkan ke sini terlebih dahulu sebentar. Ya. Jikalau saya bacakan, di sini adalah webinar Se présente en français. Jadi di sini webinarnya adalah Se présente en français dengan media pembelajaran kelas poin. Nah, sedikit pengetahuan atau berbagi, kalau kita membaca dalam bahasa Perancis ini seringkali agak berbeda dengan pronunciation-nya atau tulisannya. Pronunciation-nya sedikit berbeda dengan tulisannya. Pada kesempatan kali ini, mungkin yang saya bisa berbagi sedikit adalah ketika kita menemukan huruf R, itu agak berbeda ketika kita membaca dalam bahasa Indonesia atau R di dalam bahasa Spanyol. R kalau kita ucapkan di dalam bahasa Prancis seperti orang berkumur Bapak Ibu ya. Jadi Jadi kalau saya bacakan présente, jadi R-nya tidak terbaca jelas seperti itu, sehingga apa yang kita baca ini seperti aksennya orang Prancis. Nah, kemudian E di sini ada aksen seperti ini, bunyinya E, bukan E, atau kalau di Jawa ada E, ada E gitu ya. Ini E. Présente, dan en ini huruf apa namanya diftong gitu ya, ong gitu ya, seperti itu bacanya.
Terus kemudian biasanya konsonan di akhir kata itu tidak terbaca. Jadi c'est présenté en français ya. Nah, ais ini istilahnya bacanya e gitu ya, tapi tidak terbaca s-nya di sini. Nah, yang akan saya bagikan, tapi sebelum kita mulai ada baiknya kita brainstorming. Mungkin Bapak Ibu bisa bergabung di classpoint.app atau app/join. Bapak Ibu bisa bergabung di sini. Mungkin Bu Dia bisa bantu typing linknya dengan kode kelasnya 85569. Jadi Bapak Ibu, ini saya langsung antara pengenalan fitur-fitur ClassPoint dengan materi pengenalan diri dalam bahasa Perancis. Mari Bapak Ibu bisa join. Kita akan praktekkan di sini. Bapak Ibu di browsernya, Bapak Ibu bisa ketikkan link seperti yang saya kirimkan, kemudian kode kelasnya adalah 85569. 85569. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ya, ada 5 Bapak Ibu guru dari yang sudah hadir. Untuk kodenya tadi berapa Pak? Kode ClassPoint? 85569 Bapak. Oh, 85569. Ya. Ya, di sini saya memberikan pertanyaan. Bonjour, comment ça va? Ini kalau diterjemahkan adalah bonjour itu hello, ya, jadi bukan bacanya bonjour atau bonjour ya, tapi bonjour. Seperti ini J-nya itu seperti mengucapkan huruf Z, J. Jadi bonjour ya, R-nya konsonan di belakang tidak terbaca Bapak Ibu, artinya hello ya. Kemudian comment ça va? Komong, tulisannya komeng tapi bacanya komong. Jadi en atau ent ini dibaca ong. Ya. Jadi komong safa. Jadi c ada di bawahnya seperti ini. Garis itu seperti pembacaan s ya. S ya. Jadi safa. Nah kemudian kalau kita sudah bisa, Bapak Ibu bisa menerapkan istilah komong safa untuk menanyakan kabar ya. Bonjour atau hello. Mari
Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Kita isikan di sini. Saya akan klik. Ini adalah salah satu fitur yang akan saya perkenalkan setelah ini, yaitu fitur namanya yang sebelah kiri adalah Word Cloud. Ya. Ya, jadi kalau kita saling menyapa Bapak Ibu guru satu dengan yang lain, dengan rekan-rekan sejawat kita dalam bahasa Prancis, Bapak Ibu bisa bonjour, comment ça va. Ya, itu paling umum dan mudah jika kita gunakan. Baik, 6 detik lagi. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengisikan. Baik, fine. Saya akan kirimkan di sini. Di sini ada tulisan ujung kanan atas, insert result as slide. Jadi hasil fitur ini Word Cloud awan kata, Bapak Ibu bisa simpan di dalam PowerPoint-nya, yang nantinya tujuannya bisa dibagikan dengan peserta didik kita. Apapun jawabannya yang terkait di sini. Saya insertkan di sini. Dia akan masuk secara otomatis ke PowerPoint kita, sehingga hasilnya nanti bisa kita lihat. Baik, selanjutnya. Nah, di sini saya perkenalkan interface-nya terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi saya kombinasi antara praktek penggunaannya dalam bahasa Prancis, ketika kita menggunakan di dalam pembelajaran, Bapak Ibu bisa menggunakan sesuai subjek mata pelajaran masing-masing. Namun saya kenalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok di sini. Kelompok yang pertama adalah username. Jadi Bapak Ibu setelah acara ini akan mendapatkan akun pro selama 1 bulan. Akan mendapatkan kode setelah Bapak Ibu install seperti yang dipresentasikan oleh Bapak Taufik, di mana bagaimana kita mengunduhnya. Kemudian setelah unduh pasti dia versinya basic atau dasar. Nah, setelah dasar kita masukkan akun pro-nya, maka akan berubah statusnya jadi akun pro. Nah, kemudian di sebelah kanan adalah annotation. Annotation ini penanda warna-warna. Bapak Ibu bisa nanti gunakan warna markernya atau spidolnya mau warna apa. Tanda drop down di sini itu bisa diganti. Mau yang pertama itu hitam, merah, Bapak Ibu di sini bisa pilih warna sesuai dengan kehendak Bapak Ibu. Nah, yang kedua ada di kelompok ini annotation whiteboard. Artinya apa? Presentasi atau slide Bapak Ibu bisa juga hasilnya itu digunakan sebagai whiteboard-nya. Nanti akan kita lihat. Nah, kelompok yang ketiga ini adalah core-nya, yaitu fitur kuisnya. Bapak Ibu bisa menggunakan interaktif kuisnya, ada 5 di sini yang bisa digunakan. Jadi Bapak Ibu setelah mengajar atau mungkin rapat dengan kolega kita, sesama guru, pengawas, atau pendidik, atau pemilihan OSIS dan yang lain sebagainya, kita bisa gunakan fitur ini untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Baik dari pilihan ganda, multiple choice, awan kata, word cloud, short answer, jawaban singkat, slide drawing, menggambar, ya, melingkari dan sebagainya. Kemudian image upload. Image upload adalah kita mengupload image. Biasanya kalau peserta didik diminta mengupload, misalkan kalau matematika atau bahasa, peserta didik menulis di buku tulis, kemudian mereka menggunakan smartphone ya, HP-nya, difotokan, kemudian diupload di PowerPoint di sini. Maka hasilnya nanti akan jadi satu. Kelompok yang berikutnya, yang keempat, adalah pengaturan slideshow-nya. Bapak Ibu jangan lupa di sini bisa ditik atau dicentangkan, ada display toolbar supaya kita bisa tahu apa-apa aja yang di sini. Display class code, kalau Bapak Ibu nampak di sebelah kanan atas saya ini ada class code-nya, selalu nampak, dan ada sejumlah Bapak Ibu guru. Misalkan ini saya klik, ada
Ibu Dia, Ibu Oktaviani Istikharo, ada Ibu Suminarse, Bapak Hanas, Ibu Pirta Anggraini, Bapak atau Ibu Eka, Bapak Usbinada, Pak Jujun, Pak Taufik ya. Jadi di sini Bapak Ibu tujuannya adalah Bapak Ibu bisa mengontrol, memonitor peserta didik atau kolega kita kalau kita gunakan ini dalam suatu rapat. Jadi bisa akan tahu kalau misalkan banyak pesertanya, kita akan klik di sini akan mengetahuinya. Jadi ini kelompok untuk slideshow optionnya. Kemudian ada enable audience slide viewer-nya. Dan yang menarik adalah kelompok yang berikutnya. Yang kelima, ada share PDF. Kalau Bapak Ibu perhatikan, share PDF tujuannya, kalau kita setelah presentasi dengan peserta didik kita atau dalam rapat-rapat, ada coret-coret, itu bisa tersimpan. Ya, bisa tersimpan dan kita bisa bagikan hasilnya sesuai yang ada dalam coret-coret kita. Jadi hasilnya itu akan, misalkan tadi saya gunakan awan kata, word cloud, itu akan tersimpan dan terbagi juga melalui PDF sehingga siswa mendapatkan materi secara utuh dan lengkap. Jadi tidak terpotong, misalnya terpotong itu hanya PowerPoint gurunya saja, tetapi hasil interaksi dengan siswa lain akan tersimpan sehingga memudahkan peserta didik atau kalau kita rapat itu hasilnya include termasuk yang ada di sana semua. Leaderboard tujuannya adalah kalau kita gunakan untuk peserta didik misalkan, kita bisa membuat sebagai penyemangat, misalkan 5 besar, atau 3 besar, atau 10 besar. Nah ini kita bisa berikan reward jikalau nanti menurut Bapak Ibu ada 10 pertanyaan, ada 20 pertanyaan. Begitu juga kalau kita gunakan di dalam sesama rekan kita, rapat, misalkan meeting, kita bisa gunakan itu untuk memberikan misalkan merchandise atau reward lainnya. Nah, sedangkan ini delete ya, delete itu berarti respon-respon kita yang kita gunakan dalam PowerPoint tadi itu bisa kita hapus. Tapi saya rasa tidak seharusnya kita lakukan karena tujuan kita adalah coret-coret itu dimudahkan buat siswanya untuk membaca alur pemikiran kita dalam slide presentasi kita. Sedangkan yang kelompok terakhir itu adalah feedback ke INU-nya atau kelas point. Jadi bagaimana cara kita memulai, ada bantuannya dan sebagainya dan termasuk informasi. Ini adalah interface class point dari INU Bapak Ibu sekalian. Saya akan lanjutkan. Ini adalah contoh user ya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat tadi sudah diajarkan Bapak Taufik. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu sudah akun Pro 1 bulan atau akun Pro akan muncul email dan jenisnya. Kemudian ini yang tadi diisikan. Kemudian berikutnya, tadi mengenai marker atau annotation, sebenarnya kalau Bapak Ibu drop down, di sini ada berbagai macam warna. Bapak Ibu bisa pilih mana warna yang disukai. Ada disediakan 5. Jadi ini kita bisa coret-coret, scratch di slide kita, sehingga slide kita itu bisa nampak. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini ya, tertinggal ya tadi Bapak Ibu ya. Maaf, ini yang interface ya tadi ya, saya coret-coret interface-nya. Tadi saya bagi 5 kelompok. Kemudian dari 5 kelompok ini tadi saya sekarang ini menjelaskan di bagian kelompok kedua. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah yang ini Bapak Ibu. Ini adalah kelompok yang kedua, di mana di sini kalau Bapak Ibu lihat pilihan warna, kemudian pilihan warna membuat marker kita sampai 5 warna, kita bisa ganti-ganti. Sedangkan whiteboard ini dari standarnya, ini ada beberapa, Bapak Ibu bisa pilih. Kita juga bisa custom. Custom ini kalau kita lihat di sebelah kanan, ada use an image atau use current slide. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan template dari image yang Bapak Ibu sediakan atau slide yang sedang berjalan itu digunakan sebagai template papan tulis Bapak Ibu. Nah ini ya seperti ini Bapak Ibu untuk kategori whiteboard background.
Oke, sebentar. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya ada interactive quiz. Interactive quiz di sini ada multiple choice, tadi sudah saya sampaikan, pilihan ganda. Cara men-settingnya adalah Bapak Ibu, kalau kita klik akan muncul di sebelah kanan. Di sebelah kanan kita, ini ada interactive quiz, kita pilih pilihan ganda. Sedangkan 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah berapa jumlah pilihan ganda. Misalkan A, B, C, D untuk kategori SMP mungkin 4, SMA 5. Kalau SD mungkin kelas rendah ada 3. Jadi Bapak Ibu yang tentukan ABCD-nya itu jumlah berapa, kemudian Bapak Ibu sudah klikkan di sini. Yang kedua, Bapak Ibu bisa gunakan centang ya. Kemudian dicentang, setelah dicentang has correct answer. Nah, Bapak Ibu centang di sini has a correct answer. Jawaban yang benar apa? Bapak Ibu silakan centang. Kemudian yang ketiga, competition mode. Nah, kalau Bapak Ibu centang, berarti nanti keluar di kelompok review ada leaderboard. Tadi ada share PDF, ada leaderboard. Nah, nanti akan keluar leaderboardnya ranking 1 sampai 3 siapa saja, 1 sampai 5 dan seterusnya. Ini kalau kita klik atau centang competition mode-nya. Kemudian di play option, Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah kolom ketiga, row ketiga, di situ close submission after. Jadi Bapak Ibu menutup ini setelah berapa detik atau berapa menit. Nanti Bapak Ibu bisa drop down, klik tanda panah, kemudian mau 30 detik, mau 15 detik, atau 1 menit, atau 5 menit, Bapak Ibu bisa pilih, sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Ini untuk kategori pilihan ganda atau multiple choice. Berikutnya, awan kata word cloud. Nah, ini lebih sederhana karena question type-nya sebelah ketiga ini, maksudnya question type-nya Bapak Ibu klik word cloud, nanti otomatis muncul. Kemudian di paling bawah juga close submission after, berapa menit atau berapa detik yang diperlukan untuk menutup pertanyaan tersebut. Bapak Ibu bisa pilihkan. Sedangkan yang lainnya ini tidak perlu ya, bisa dikosongi saja untuk sementara, karena ini yang setelah question type ada pertanyaan limit number of submission to berapa jumlahnya, tidak perlu ya, jadi hanya yang di waktunya. Selanjutnya adalah cara yang sama, kita klik di sini untuk short answer. Bapak Ibu gunakan fitur short answer, jawaban singkat. Jika sudah jawaban singkat, artinya Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan yang sifatnya murid-murid itu langsung menjawab di slide-nya. Waktunya juga sama. Jadi mulai word cloud, short answer, slide drawing ini skematis atau strukturnya sama. Tinggal Bapak Ibu pilih tanda drop down-nya maupun waktu yang diperlukan, sesuaikan saja. Kemudian yang berikutnya ada slide drawing. Slide drawing seperti ini juga sama pengaturannya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa gunakan gambar yang ingin digunakan. Nah, contohnya begini. Kalau Bapak Ibu menggunakan multiple choice pilihan ganda, itu Bapak Ibu men-settingkan jawaban yang benar apa, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa memunculkan ranking 1 sampai seterusnya yang disesuaikan dengan jumlah pesertanya. Tetapi slide drawing mungkin tidak memerlukan seperti itu, tetapi membutuhkan jawaban yang meminta siswa aktif, yaitu slide drawing, macam menggambarkan. Jadi mungkin dengan spidol yang disediakan tadi dari fiturnya ini, kemudian siswa melingkari atau menyilang pilihan gandanya A, B, C, D-nya, mana yang benar. Oke, menarik sekali dengan pilihan warna yang ada. Kemudian image upload tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau ini Bapak Ibu bisa mengajak siswa juga, tidak harus soal, mungkin bisa juga untuk closing gitu ya. Jadi gambar terbaik siswa, senyum yang terbaik siswa, atau apa saja. Jikalau ini masih bagian inti, ya bagian intinya
misalkan siswa menulis di buku tulis kemudian difoto atau benda-benda di kelasnya. Jadi disesuaikan dengan bentuk pertanyaan. Kalau Bapak Ibu mengajak field trip atau learning journey di luar outdoor gitu ya, di luar kelas, ini bisa digunakan. Misalkan memoto lingkungan sekitar atau tumbuhan atau apa saja disesuaikan dengan instruksi yang Bapak Ibu sudah buat. Jadi ini adalah fitur-fitur utama dari interactive quiz yang akan kita coba nanti setelah ini. Kemudian ada, ini tadi sudah saya jelaskan, Bapak Ibu jangan lupa untuk mentik atau mencentang. Kemudian ada review, tadi sudah saya arahkan. Share PDF itu adalah hasil presentasi kita, kemudian dibagikan hasilnya nanti berupa QR code atau link yang bisa diunduh oleh siswa. Nah, leaderboard inilah yang di tengah melihat bahwa meranking siapa saja atau ranking berapa aja yang bisa dilihat. Sedangkan respon ini yang kita coret-coret bisa dihapus. Kalau help tidak perlu ya karena ini bantuan saya. Baik, saya langsung ke sini perkenalan diri. Perkenalan diri itu kalau dalam bahasa Prancis adalah on se présente pour. On se présente pour. Saling mengenal. Mengapa? Ya, ini biasanya kita tekankan ke murid-murid, kita kalau belum kenal di suatu komunitas, bisa di sekolah yang baru, kelas yang baru, atau di tempat manapun mereka berada, mereka mengenalkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Ya, on se présente pour. Jadi saling mengenal. Nah, apa saja yang perlu kita ketahui? Nah, kalau perkenalan ini sifatnya formal, misalkan peserta didik kepada Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu guru kepada kepala sekolah atau yang di atasnya, pokoknya yang kita hormati ya. Jadi format yang kita gunakan adalah c'est vous voyez. C'est vous voyez. Ini c'est vous voyez. Jadi kalau bertanya, misalkan salah seorang peserta didik, ada yang bertanya, misalkan ke gurunya ya, guru yang baru misalkan, maka peserta didik itu akan bertanya dengan hormat, yang sopan, polite, yaitu comment vous appelez-vous, comment vous appelez-vous, ya. S yang dibaca di APLS ini tidak perlu dibaca Bapak Ibu. Jadi comment vous appelez-vous, jadi OO dibaca vous, V-nya itu berat, OU dibaca U biasa. Jadi comment vous appelez-vous. Nah, andaikan seperti itu ditanyai karena ini yang sifatnya terhormat, maka Bapak Ibu guru memperkenalkan dirinya, je m'appelle, misalkan nama saya, je m'appelle Rudolf. Jadi kalau Bapak Ibu guru bisa memperkenalkan diri melalui nama Bapak Ibu guru sendiri. Ini kalau dalam bahasa Inggris I am dan sebagainya ya. Je m'appelle Rudolf ya. Format yang sejenis ini yang biasa digunakan yang merah juga dan biru. Misalkan begini. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Jadi intonasinya tinggal dinaikkan. Vous vous appelez comment? Atau yang sama seperti di bawah warna biru. Comment vous vous appelez? Kalau tadi, comment vous appelez-vous? Kalau yang ini, comment vous vous appelez? Jadi nadanya naik tinggi artinya menanyakan nama. Nama dari yang kita tanyai, dan ini sifatnya formal, biasanya orang yang kita hormati atau siswa kepada Bapak Ibu gurunya. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu saya akan gunakan multiple choice-nya, Bapak Ibu yang masih di tadi, saya akan gunakan ini, Bapak Ibu bisa memilih ya kalimat yang tepat untuk memperkenalkan diri secara formal. Ini ada A, comment t'appelles-tu? Yang B, comment vous appelez-vous? Yang C, tu t'appelles comment? D, comment tu t'appelles? E, comment ça va? Nah, ya, baik Bapak Ibu pilih yang mana? Saya akan klik ini.
Ya, baik Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu pilihan ganda untuk peserta didik bisa diklik sini ya. Nah, jawaban yang benar adalah yang B, nggak apa-apa. Baik, saya lanjutkan. Jadi yang benar adalah yang B. Nah, ini ya. Yang B Bapak Ibu ya. Sekarang selanjutnya. Ini sama pertanyaannya, Bapak Ibu hanya diminta slide drawing ya. Slide drawing itu Bapak Ibu diminta untuk mengklik dengan menggambar dengan menggunakan pena yang ada. Mari dicoba aja Bapak Ibu, salah enggak masalah, ini kan cuma latihan. Wah ini ya, bagus Bapak Ibu. Nah ini adalah teknik slide drawing, artinya membutuhkan peserta didik atau kita semua aktif untuk memberikan tanda dengan marker, warna marker yang sudah disediakan. Ini Ibu Suminarsi sudah mencoba. Baik, saya klik tanda hati. Nah, seperti ini. Bapak Ibu yang lain silakan. 3 detik lagi, 2 detik. Baik. Nah, ini Bu Dia sudah mencoba. Saya klik di sini. Nah, saya bisa juga memasukkan ke dalam slide-nya. Baik. Kemudian saya tutup. Komung Vuvuzabel ya. Oke, sekarang selanjutnya adalah ya, selanjutnya adalah Bapak Ibu ini tampilan yang tadi formal, sekarang yang non formal Bapak Ibu. Yang non formal Bapak Ibu gunakan se tutoyer. Misalkan ini teman sebaya ya, teman peserta didik menemukan teman yang baru atau Bapak Ibu guru dengan Bapak Ibu guru yang baru yang sudah akrab tentunya, maka kita gunakan kombinasi ju ya. Comment t'appelles-tu? Maka kita akan jawab je m'appelle Rudolf atau je m'appelle, sebutkan nama Bapak Ibu sekalian. Jadi ini untuk yang sudah kita kenal, misalkan keesokan harinya atau beberapa hari kemudian, kita boleh menggunakan ini jika kita sudah akrab gitu ya. Comment t'appelles-tu? Ya, seperti ini. Format yang sama, hampir sama dengan yang tadi yang formal, maka kita gunakan tu, karena tu itu artinya kamu atau Anda. Nah, Anda itu untuk yang terhormat tadi, atau kamu adalah orang yang sama, mungkin sesama teman. Jadi kita akan baca atau memberikan pertanyaan, tu t'appelles comment? Atau bentuk yang berikutnya, comment tu t'appelles? Ya, jadi ini adalah format atau bentuk-bentuk yang non formal untuk menanyakan nama seseorang ya. Jadi kita gunakan tadi. Bapak Ibu, dalam penggunaan ini Bapak Ibu tadi sudah mengenal kata bonjour, hello, hai. Jadi kalau kita di dalam forum kita boleh menggunakan bonjour ya. Comment ça va? Bagaimana kabarnya? Kemudian kalau ingin menanyakan nama, kita bisa gunakan format yang di atas untuk yang resmi ya. Kalau itu forum resmi ya, comment vous appelez-vous atau vous appelez comment atau comment vous appelez. Nah, ini kalau yang tidak resmi artinya non formal, kita bisa gunakan format comment t'appelles-tu? Tu t'appelles comment tu t'appelles?
Jadi intonasinya naik ya untuk menunjukkan dia menanyakan sesuatu, bukan kalimat berita. Nah, kita coba sekali lagi Bapak Ibu, kalimat yang memperkenalkan diri yang non formal ya tadi ya sudah saya arahkan. Kemudian bentuk lainnya, ada bentuk lainnya untuk kategori yang terhormat atau orang yang di atas kita, atau kalau murid kepada Bapak Ibu guru untuk menanyakan nama. C'est vous voyez, ya. Quel est votre nom? Quel est votre nom? Nah, kalau ada kata votre, ini tidak boleh kita baca votre, e-nya tidak terbaca. R-nya itu seperti yang tadi saya sampaikan di awal, seperti kita berkumur ya, votre. Ya, jadi quel est votre nom? No, jadi kita jawab je m'appelle Antoine. Je m'appelle Antoine. Ya, seperti ini ya. Quel est votre nom? Jadi kita bisa gunakan quel est votre nom. Nom itu nama ya. Itu kategori yang formal. Kemudian kategori yang non formal, nah, c'est tutoyer itu kita gunakan ton. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Jawabannya sama. Je m'appelle Antoine. Je m'appelle Rudolf, dan seterusnya. Jadi kalau yang sederajat atau sudah akrab, kita bisa gunakan quel est ton nom? Quel est ton nom? Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian cara singkatnya Bapak Ibu bisa gunakan format seperti ini untuk salam perkenalan ya. Bonjour, je m'appelle, sebutkan nama Bapak Ibu sekalian. Comment ça va? Ini adalah awal pembuka pembicaraan. Kemudian Bapak Ibu bisa lanjutkan menyebutkan nama Bapak Ibu atau menanyakan nama orang yang kita ajak bicara. Jikalau mereka yang di atas kita atau seperti murid kepada Bapak Ibu guru, kita gunakan format yang formal di dalam situasi formal, atau kalau sudah akrab kita gunakan format yang non formal. Nah, demikianlah Bapak Ibu, ini ada nanti materinya ini saya berikan linknya, Bapak Ibu bisa pelajari ulang. Maka dari itu saya sampaikan au revoir, sampai jumpa lagi. Kita akan berjumpa di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih, saya kembalikan ke Budia. Terima kasih kembali Bapak Rudolf, luar biasa. Saya sambil baca slide presentasinya, Masya Allah, tidak saya ini kesleo. Ya, itu karena huruf R-nya Bapak Ibu. Kita baca huruf R seperti orang pelat ya, atau orang berkumur gitu ya, seperti kayak lidah di tenggorokan sini. Ya, silakan. Karena Bapak Ibu kita ketahui bersama bahwa memang bahasa asing itu memang tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi ketika kita mau, pasti akan ada jalan. Baik, Bapak Ibu, itu tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Rudolf. Bagaimana kita memanfaatkan kelas poin dalam pembelajaran bahasa Perancis. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada dua pemateri kita pada hari ini. Silakan, karena kolom chatnya tidak diaktifkan karena kita bergabung bukan pada akun Teams ya mungkin. Jadi silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang raise hand untuk bertanya, kami persilakan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rudolf bahwa, oh ya, Ibu Ainul, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf masuknya terlambat, jadi mendengarkan bahasa Perancis itu senang-senang gimana gitu ya, banyak mendengungnya tadi. Kayak kalau ngaji, iya kalau ngaji itu kayak banyak Eva-nya ya. Iya betul. Jadi
Jadi tadi nyoba-nyoba aja yang ketika Bapak perkenalan itu banyak mendengungnya. Tapi seneng juga sih, jadi rasa ada kosakata dan konsonan baru ya, ada kosakata baru tadi untuk perkenalan gitu. Nanti slide-nya di share kemana kita? Saya akan share di grup ya Bu. Ibu sudah join di grup kita? Oh ada ya. Ada ya. Kemudian kalau untuk vokal ataupun konsonan bahasa Perancis bedanya dengan bahasa Inggris apa ya Pak Rudolf ya? Terima kasih. Terima kasih. Terutama yang spesifiknya ya, yang agak-agak susahnya gitu. Tadi banyak mendengungnya. Kayak kalau dalam ngaji itu banyak ikhfa-nya. Ya, terima kasih. Makasih Pak Rudolf. Assalamualaikum. Salam. Silakan Pak Rudolf. Baik, Bu Dia. Bagaimana huruf dalam bahasa Perancis? Ya, untuk secara tertulisnya nanti saya akan lengkapi di link ya di grup WA kita. Yang kedua, yang utama adalah pembacaan yang seringkali keluar adalah pembacaan R. Yang tadi saya sampaikan, R itu tidak seperti kita sekarang ini ngomong R, gitu ya, atau baca Spanyol R, gitu ya, jelas. Tetapi seperti orang berkumur ya, gitu ya. Jadi dia R-nya bunyinya getarannya di pangkal tenggorokan ya Pak ya, atau di belakang lidah gitu ya, ya. Itu yang pertama. Kemudian itu untuk konsonan-konsonan. Kemudian kalau bilang J dalam bahasa Indonesia J itu J. Tapi Bapak Ibu jangan bilang kalau ada tulisannya jijik itu jangan bilang jijik ya. Jadi kesannya lucu juga ya, jijik saya jijik gitu enggak ya. Itu kita gunakan di dalam actionnya orang Prancis. Kemudian ada lagi H ya, H itu H ya, H itu seringkali juga tidak terbaca Bapak Ibu sekalian kalau di awal kata. Jadi seperti itu. Sedangkan vokal ini banyak juga yang utama aja seperti tadi kayak Jawa ya, misalkan itu ada 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 gitu ya. Saya kurang tahu di yang lain. Kalau di sini kalau ada ada cupping ke kanan, circumflex ya, itu nya itu bacanya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian ada normal, tapi kalau dia letaknya vokal di akhir kata dia tidak terbaca, termasuk konsonan. Kemudian ada juga diftong atau perubahan bunyi en atau ent itu dibaca ong. Ya, iya dibaca ong Bu. En ong. Kemudian misalkan komong ya, komong c itu seperti k ya. Kemudian ent atau en ong. Jadi makanya saya tadi bilang ong français. Ong, en itu ong, français tulisannya franchise gitu ya. Tapi karena AIS gabungan kata itu maka dibaca menjadi en français ya. C-nya itu seperti SSC gitu ya, en français ya. Karena C-nya ada kayak garis di bawahnya. Ya seperti itu Bapak Ibu. Nanti panduannya saya akan lengkapi sehingga Bapak Ibu bisa paling tidak abjadnya baik itu konsonan maupun vokal. Itu yang Bapak Ibu bisa latihkan terlebih dahulu. Ya. Perlu latihan ya Pak ya? Iya benar Bu, saya dulu pernah sempat belajar di IV juga tapi sebentar ya, jadi paling tidak itu pembacaannya itu kita rutinkan. Begitu kita bisa membaca maka hal lainnya akan lebih mudah. Tapi tergantung kita juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu fokusnya di pembacaan maka Bapak Ibu bisa fokus dengan alfabetikalnya tadi, konsonan, vokalnya. Tapi kalau Bapak Ibu suka di grammarnya terlebih dahulu, tata bahasa mungkin tidak banyak berbeda dengan bahasa Inggris, tetapi pembunyiannya yang mungkin agak kaku ya. Jadi titik beratnya fokusnya kemana? Begitu Ibu Ainul. Iya, terima kasih Pak. Tadi juga ada naik turun nada juga ya ketika ngomong ya, naik turun gitu ya. Itu kalau kita bertanya susunan katanya SPOK atau ya SPK-nya itu kalau kita bertanya mungkin susunan kalimat beritanya itu sama susunannya, tetapi begitu kita naikkan di akhir kata nada naik itu dia akan menjadi kalimat tanya. Tetapi kalau kita baca tanpa nada naik atau tinggi, ya itu akan menjadi kalimat berita. Berita, oke. Ya, hatur nuhun Bapak. Hatur nuhun Ibu, terima kasih. Baik. Itu tadi pertanyaan dari Bu Ainul.
memang Bapak Ibu bahasa Perancis itu memang mungkin ada uniknya ya. Jadi bunyi sengau yang menjadi tantangan tersendiri untuk kita sebagai orang Indonesia yang biasa melafalkan atau mengucapkan bahasa ibu, dan ketika belajar bahasa Perancis itu terkesan sulit. Makanya banyak para turis atau turis mancanegara bahwa bahasa paling mudah di bahasa Indonesia karena tidak seperti bahasa asing yang lainnya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup kegiatan pada sore hari ini. Luar biasa, kegiatan yang sangat menginspirasi dan memberikan pengalaman baru bagi kita semuanya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rudolf, bahwa semua peserta webinar kali ini akan mendapatkan akun ClassPoint Pro selama 1 bulan ya Bapak? Iya benar Ibu. Dan juga materi yang disampaikan pada hari ini, baik itu yang disampaikan oleh Bapak Taufik maupun Pak Rudolf. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada tambahan dari Bapak Taufik. Mantap pokoknya, ini bahasa Perancisnya keren. Alhamdulillah. Ini ada raise hand dari Pak Hadi dan Joko. Silakan Mbak. Ini Mbak Eka, Pak Rudolf, sama Pak Taufik. Maaf ini saya juga mau tanya, tapi tanyanya bukan perkara Perancisnya. Saya malah nggak mood sama sekali, artinya nggak paham sama sekali saya. Ini yang saya tanyakan terkait apa ClassPoint-nya. Maaf, saya pernah coba itu kok hanya saya yang salah atau memang karena bukan pro, itu hanya maksimal 5 soal ya. Saya pernah buat soal ke-6 sudah nggak mampu. Iya, benar. Iya, gimana turun. Iya. Silakan Pak Rudolf mungkin. Oh iya, nanti ditambahkan ya Pak. Begini Pak Hari, itu karena tadi ketika mengunduh, Bapak masih kan kalau kita lihat user yang saya jelaskan tadi, mungkin itu masih basic. Nah kalau basic penuh keterbatasan, nanti kalau setelah acara ini akan dibantu Pak Taufik atau saya, nanti akun pro-nya itu yang saya bagikan, itu bisa dimasukkan dan nanti ada penambahan. Nah, nanti Pak Taufik akan menjelaskan seberapa banyak sampai kita gunakan pro tersebut dan fitur-fitur yang bisa kita gunakan berapa jumlah slide-nya. Mungkin Pak Taufik bisa menambahkan. Ya, makasih Pak Rudolf. Ya Pak Hari, luar biasa, mantap, pengawas kekiniannya, bahasanya keren karena sudah menggunakan teknologi informasi nih, ClassPoint-nya. Jadi alhamdulillah memang Pak ya, jadi untuk yang masih berbasis basic memang 5 pertanyaan, kemudian untuk pesertanya maksimalnya Pak ya, maksimal 25 peserta. Nanti selalu dengan ClassPoint Pro dengan akunnya ini Pak, tinggal dimasukkan kode pro-nya. Dan selama 1 bulan ke depan Bapak bisa gunakan sebanyak-banyaknya soal ataupun fitur ClassPoint yang ada, baik word cloud, multiple choice, yang image upload dan seterusnya. Nah, itu bisa digunakan sebebasnya Pak, dengan tidak ada batasan 5 fitur yang digunakan ataupun 1 fitur dengan 5 soal. Nah, untuk kode pesertanya, untuk Bapak Hari, ya, Bapak pengawas kita pada kesempatan kali ini yang ikut hadir walaupun di hari Minggu, Pak ya, luar biasa. Ini insya Allah partisipannya Pak itu bisa sampai 200 Pak. Jadi misalkan Bapak mengadakan supervisi ataupun misalnya minta apa nih tentang ke guru-guru gitu ya, misalkan guru-guru binaan Bapak itu bisa ikut join di PowerPoint Bapak dengan 200 orang guru Pak. Nah, misalkan Bapak mau polling nih, polling sesuatu gitu misalkan gitu. Nah, bisa digunakan itu 200 guru Pak. Jadi Bapak cukup slideshow ya, ditambahkan dengan fiturnya slideshow, silakan yuk join nih guru-guru. Bagikan kode joinnya ya kan, ClassPoint.f-nya plus kode joinnya, kemudian
Bapak tinggal aja dulu, misalkan ditunggu selama 30 menit. Nah, misalnya gitu Pak ya. Nah, itu ditunggu aja, di PowerPoint-nya dibuka saja, nanti ketika sudah 30 menit, nah Bapak bisa simpan gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan meeting juga bisa Pak ya, Pak Hari ya. Jadi seperti itu aja, dibagikan di grup WA misalkan gitu Pak. Oke, terima kasih banyak ini. Iya, ya. Misalnya mau buat polling kan. Nur Sewu, ini maaf saya tanya, apa namanya? Kalau kita langganan itu selama setahun, pro itu sampai berapa ya kurang lebihnya ya? Saya soalnya tertarik ini masalahnya. Alhamdulillah. Mbak Tia, apa masih ada nih Mbak Tia? Silakan Mbak Tia. Pemilik Class Point ya? Oh, sudah tidak ada sepertinya. Pak, biasanya sih pada umumnya tuh memang mahal kayak 1.560.000. Tapi biasanya nih kalau mau hari guru nih Pak, biasanya untuk bulan depan nih bulan November. Biasanya Pak. Biasanya sih pernah promo 300, pernah juga promo 450.000 kalau nggak salah gitu selama 1 tahun ya Pak ya. Nah nanti kita tunggu dulu Pak. Jadi kalau ini kebetulan alhamdulillah dikasih Pak Rudolf 1 bulan nih Pak. Nah bisa nanti Pak ini gunakan dulu 1 bulan ke depan ini sampai 15 sampai cinta kan, 1 bulan berarti 15 November lah. Nanti mudah-mudahan di awal bulan sudah ada informasi, nanti bisa Pak Rudolf pasang ke Pak Hari nih. Nah, sekaligus Pak Hari ini bisa informasikan ke guru-guru nih Pak, bisa jadi pelatih juga trainer. Oke, terima kasih banyak. Ya Pak. Ya, luar biasa. Perbincangan yang sangat luar biasa antara pejabat dan rakyat ya Pak. Kan pengawas gitu. Saya malah dulu pernah dapat promo itu yang ini Pak, yang kemerdekaan. Jadi 170.845. 17 Agustus jadi. Dan alhamdulillah setelah promonya berakhir, 1 tahun berakhir, selalu ikut kegiatan Class Point. Sebelum 1 bulan habis, ada dapat lagi 1 bulan. Mungkin Pak Hari bisa selalu update kegiatan di sosial media Class Point. Jadi mungkin sambil menunggu promonya Bapak, ya kita dapatkan yang gratis dulu Pak. Baik Bapak Ibu, luar biasa. Baik. Kegiatan pada sore hari ini, alhamdulillah tidak ada tambahan lagi, Bapak Ibu. Sudah, Bapak Rudolf? Sudah. Terima kasih juga. Mantap triknya tuh Bu Eka. Mau bonus 1 tahun ya ikut aja sebulan sekali pelatihannya kan dapat pro terus. Oh iya Pak, siap. Malah ada beberapa kegiatan itu yang ada dalam kegiatannya di tengah-tengah ada door prize biasanya Pak Taufik ya. Iya, jadi iya, selain dapat 1 bulan, ada door prize-nya dapat akun pro selama 3 bulan. Jadi dapat 4 bulan dalam 1 kegiatan. Ya intinya tergantung amal dan jaringan Pak. Jadi kalau kita jaringannya lancar, kita bisa ikut kegiatannya, webinarnya, atau mungkin diklatnya. Baik Bapak Ibu, luar biasa, tepat pukul 15.59. Hari ini kegiatan webinar, susah ngomongnya ini, apa tadi ya? Belajar bahasa Perancis. Belajar bahasa Perancis dengan memanfaatkan Class Point bersama Pak Taufik dan Pak Rudolf. Semoga kita semuanya bisa selalu mengupgrade diri kita masing-masing, terus belajar, bergerak, dan berdampak. Mari Bapak Ibu, kita selalu memperbaiki diri, melakukan yang terbaik untuk anak didik kita, lakukan seikhlas dan semaksimal mungkin, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Saya Eka Fadiawati, moderator pada kegiatan pada sore hari ini, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semuanya pada webinar kali ini. Selamat sore, salam bahagia dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Hari, Bapak Taufik, Ibu Eka, terima kasih, dan Bapak Ibu semua yang hadir. Terima kasih. Mas Sore. Terima kasih juga. Terima kasih Pak Rudo, Pak Terima kasih Bapak Ibu. Bu Eka. Sama-sama Bu Eka, matur nuwun, Pak Taufik matur nuwun, Pak Rudo, terima kasih Iya, banyak. sama-sama. Salam ya. Izin live Pak. Assalamualaikum. Izinnya Pak Rudok sama. Ya, terima kasih Pak Taufik, terima kasih. Pak Depuspo, terima kasih sudah hadir. Pak Jujun.